Pada perayaan Ekaristi ini kita mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal bagi Maria Mau yang dipanggil Tuhan 2 April 1990. Mengucap syukur atas ulang tahun kakak Yasinta Moy. Mengucap syukur atas segala anugerah hidup yang diberikan Tuhan. Mohon kedamaian kekal untuk Bapak Yohanes Suparto, Ibu Katarina Sirumani, dan semua jiwa di api penyucian. Mohon kedamaian kekal untuk Fransiskus Assisi Bambang Suharjono, Vincentius Apollo Erwin Wijaya. Juga bagi Ibu Maria Suli Iyati yang genap dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Juga bagi Bapak Ibnu yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Dan mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, doa novena Hati Kudus Yesus. Mohon kesembuhan bagi Bapak YYR Subagio. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Kita diajak oleh Tuhan untuk merenungkan kisah sengsaranya. Kita memasuki Minggu Sengsara. Kita sungguh-sungguh memasuki bersama dengan Tuhan agar kita sungguh menyadari siapa sejatinya diri kita di hadapan Allah. Akan tetapi seringkali kita justru tak mampu melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberi harapan akan hidup yang baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka berbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang berantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria,
dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
juga. Sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda disodori dua gambar yang mirip tapi tidak serupa, lalu Anda diminta untuk mencari 5 perbedaan dari dua gambar yang Anda terima itu. Kira-kira menurut Anda mudah atau sulit? Gambarnya sama persis, tapi di dalamnya ada sesuatu yang berbeda. Mudah atau sulit? Sulit. Yang satunya catnya diganti biru, yang satunya diganti merah. Mata kita itu ternyata tidak mudah untuk menemukan itu. Atau yang satunya bentuknya kotak, yang satunya dibuat bentuknya segi 3. Tidak mudah ternyata untuk menemukan hal itu. Apalagi sama-sama segi 4-nya, tapi yang satunya bentuknya trapesium, yang tidak beraturan. Tidak mudah mencari itu semua. Padahal perbedaannya ada. Itulah hidup kita.
Hidup kita itu seringkali seperti kita mencari perbedaan dari dua gambar yang sama tapi tak serupa. Kita ini seringkali merasa diri kita itu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan merasa bahwa apa yang telah kulakukan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pertanyaannya, betulkah, benarkah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau sejatinya kitalah yang menghendaki itu semua karena kita merasa itu kehendak Tuhan. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Dan dengan jelas hari ini kita diperlihatkan dalam bacaan Injil. Ketika ada seseorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, mereka ramai-ramai membawa ke hadapan Tuhan di bait Allah. Supaya apa? Supaya dihakimi, supaya dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Dan mereka tanpa segan-segan mendesak Tuhan untuk memberikan keputusan itu kepada wanita yang berbuat zina. Dan itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita itu kalau suruh menghakimi, wah cepetnya minta ampun. Kalau disuruh ngomongkan kejelekan orang, waduh cepetnya minta ampun, tidak usah diajari bisa itu. Tapi kalau disuruh mewartakan kebaikan orang, nah ini yang sulit. Ini perlu diajari terus-menerus ini. Kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, terus harus diingatkan terus. Tapi kalau ngomongkan keburukan orang lain, gak usah diajari, besok langsung bisa. Hari ini langsung bisa, sekarang langsung bisa. Itulah kita. Tapi apakah itu yang dibawa oleh Tuhan? Ternyata Tuhan tidak seperti itu. Kita ini mudah menghakimi, kita ini mudah mencari kesalahan orang lain, kita mudah sekali untuk melihat keburukan sesama kita. Ternyata Tuhan tidak demikian. Ketika ia melihat kenyataan bahwa ada perempuan yang berbuat zina dihadirkan di hadapannya, yang Tuhan lakukan adalah ia hanya duduk dan menulis di tanah ketika banyak orang tadi mendesak agar Tuhan menetapkan keputusan hukuman apa yang diberikan kepada perempuan itu. Dan satu hal yang dikatakan oleh Tuhan kepada banyak orang itu, tetapi tidak hanya banyak orang yang ada di bacaan Injil, tetapi semua dari kita yang mendengarkan hari ini. Tuhan berkata kepada kita, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tuhan hari ini juga berkata demikian kepada kita. Kalau engkau tidak berdosa, silahkan engkau melempar batu itu untuk pertama kali. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan itu? Mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus sendiri dengan perempuan itu dan yang tetap di tempatnya. Kejadian ini, peristiwa ini mengajak kita untuk kembali merenungkan siapa diri kita. Tuhan mengajak Anda dan saya untuk memasuki relung hati kita yang terdalam. Melihat kondisi diri kita, siapa sejatinya diri kita. Diri kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi diberi rahmat oleh Tuhan, dikaruniai oleh Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah merasa bahwa diri kita ini baik. Tetapi berjuanglah dan berjuanglah
dan serta berjuanglah untuk berbuat baik. Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak menghukum wanita itu, bukan berarti dia mengizinkan manusia berbuat dosa. Tuhan tak pernah menyetujui dosa. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat dosa. Karena yang dikasih Tuhan bukanlah dosa. Yang dikasih oleh Tuhan adalah si pendosa, orang yang berbuat dosa. Dan itulah yang hendaknya kita sadari, bahwa kita inilah adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dengan segala kerapuan dan keberdosaan kita. Maka Tuhan berpesan kepada kita, untuk apa? Tuhan berpesan kepada kita untuk pergi dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu, suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan hidup kita dengan Tuhan sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bacaan yang kedua tadi. Oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Mari kita satukan hidup kita dengan Tuhan Yesus sendiri, agar dalam hidup kita Tuhan sendiri yang menggerakkan, Tuhan sendiri yang memimpin, Tuhan sendiri yang membimbing kita. Untuk apa? Untuk melakukan setiap kehendak-Nya. Bukan kehendakku, bukan pikiranku, bukan keinginanku yang terjadi dan yang kulakukan, tetapi semata-mata hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi dan kulaksanakan dalam hidupku. Kalau kita memiliki Tuhan dalam hati kita, maka kita tidak akan mudah menghakimi. Kita tidak akan mudah mencari kesalahan bersama kita. Kita tidak akan mudah mencari keburukan bersama kita. Yang kita bawa adalah kasih. Yang kita bawa adalah pengampunan. Yang kita bawa adalah kerahiman Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam setiap pribadi murid-murid Kristus, yaitu Anda dan saya. Semoga kita menyadari panggilan dari Tuhan ini, pertama-tama untuk menyadari siapa diri kita. Diri kita adalah orang yang berdosa, yang dikaruniai rahmat oleh Tuhan, belas kasih dari Tuhan. Maka sudah sepatutnya dan sewajarnya merasa bukan paling baik, tapi merasa menerima rahmat dan anugerah itu, maka harus membagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali, mulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, kerabat kita, dan memancar kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.